Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 461. Tidak lama kemudian, 10 petinju profesional datang ke lapangan dan berdiri di depan Long Zaitian. Dalam petinju profesional, Anda mungkin cukup kuat. Tapi saya berbeda dari Anda. Anda menembak untuk mengalahkan lawan, dan saya menembak untuk membunuh musuh. Anda belajar seni bela diri, dan saya belajar membunuh. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Ketika saya tidak memiliki mata pada kepalan tangan dan kaki saya. Menghadapi 10 petinju, Long Zaitian membungkukkan tangannya, agak sopan. Siapa yang tidak akan menyombongkan diri, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu terlalu parah. Lagi pula, kamu telah banyak membantu kami Dongcheng. Ya, tapi kamu dan gaya aroganmu benar-benar menyebalkan. Ya, hari ini saya harus memberitahu Anda bahwa langit itu tinggi. Semua orang mengobrol tanpa henti untuk Anda dan saya, tampak seperti mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ayo, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memasang pose yang tampak familiar. Bukankah ini Tai Chi yang digunakan oleh Qin Xiaomeng sebelumnya? Apakah dia akan menggunakan Tai Chi untuk berurusan dengan 10 orang? Meskipun Qin Xiaomeng menggunakan Tai Chi untuk berurusan dengan penjaga keamanan sebelumnya, penjaga keamanan tidak sebanding dengan petinju profesional ini. Semua petinju profesional ini adalah eksistensi yang luar biasa. Bagus, ternyata Tai Chi. Aku harus melihat seberapa kuat Tai Chi milik Paman. Qin Xiaomeng sangat senang ketika dia melihat tindakan Long Zaitian. Paman aneh telah mengajarkan Tai Chi ini begitu banyak, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memverifikasi kekuatan yang telah diajarkan oleh Paman aneh. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Biarkan aku memberitahumu aturannya dulu. Garis merah adalah batasnya. Jika kamu meninggalkan area yang digambarkan oleh garis merah, kamu akan kalah. Pertama, seorang pria kulit hitam keluar, dia menepuk dadanya, merobek seragam pelatihan di tubuhnya. Menunjukkan otot-ototnya yang ganas dengan sangat keras, dan berjalan ke Long Zaitian. Aku mengerti aturannya, ayo kita mulai. Long Zaitian berkata dengan ringan. Aku dulu. Pria kulit hitam itu meraung dan berkata. Long Zaitian juga cukup tegak. Jika Anda mengatakannya, maka saya akan mengambilnya. Dia benar-benar hanya pergi untuk mengambilnya, tetapi gerakannya halus dan mulus. Dalam pertempuran satu gerakan, pria kulit hitam itu tidak hanya tidak melukai Long Zaitian, tetapi dipukul mundur oleh Long Zaitian. Dia mundur 7 atau 8 langkah dan berhenti. Pada upaya pertama, pria kulit hitam itu terkejut, dan orang-orang di sekitar juga terkejut ketika mereka melihat penampilan ini. Dibandingkan dengan mundurnya pria kulit hitam yang kejam, Long Zaitian tenang dan santai, seolah-olah tidak perlu usaha untuk melawan pria kulit hitam itu. Ini sedikit ambang pintu, ayo pergi bersama. Pria kulit hitam itu sedikit terkejut. 9 orang lainnya bergegas setelah mendengar kata-kata itu, mengepung Long Zaitian, dan menembak Long Zaitian satu demi satu. Kemudian sosok Long Zaitian di bawah serangan semua orang seperti naga, fleksibel dan aneh. Bang bang bang. Suara benturan tubuh dengan aturan yang berbeda datang, dan serangan Long Zaitian menimpa semua orang, menahan kekuatan Long Zaitian. Kekuatan satu kaki mendarat di bahunya, seperti gunung yang berada di puncak gunung. Kakinya tidak ditopang, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah. Sial, bangunkan aku. Pria besar itu merasa bahunya ditekan oleh gunung besar. Setelah berlutut di tanah, dia ingin segera berdiri, tetapi di mana Long Zaitian memberinya kesempatan seperti itu. Dia mendarat di leher dan seluruh tubuh terbang terbalik melewati garis merah. Hai, pria besar itu duduk dengan mata merah di sudut mulutnya. Dia menamparkan lantai dengan keras, dan sangat tidak yakin bahwa dia tersingkir begitu saja. Dia sangat kesal. Astaga, pria ini tidak terlihat kuat, mengapa kekuatannya begitu menakutkan. Menekan kakinya di bahunya, seperti gunung di atas, itu benar-benar menakutkan. Pertempuran di lapangan berlanjut, dan orang-orang diusir dari waktu ke waktu. Ada 9 orang di pihak Lei Hu. Tetapi meskipun 9 ini adalah petinju profesional, mereka semua dihancurkan oleh keterampilan fleksibel Long Zaituan yang tak tertandingi, dan beberapa bahkan tertinggal. Ini adalah master sejati. Ketika Lei Hu melihat adegan ini, dia sangat terkejut. Ya Tuhan, kapan aku bisa berlatih ke level ini, Wuho? Melihat ini, Qin Xiaomeng merasa sangat frustrasi. Menonton Long Zaitian memainkan Tai Chi ini benar-benar menyenangkan mata. Bahkan lebih baik daripada film aksi blockbuster. Qin Xiaomeng menyaksikan gerakan Long Zaitian dan merasa ada semangat di dalamnya, semangat yang tidak bisa dia mengerti. Kekuatan Tuan benar-benar menakutkan. Melihat ini, Lu Qingyao juga mengatakan. Dia dilahirkan dalam keluarga seni bela diri sejak dia masih kecil, pemahamannya tentang seni bela diri dan pengamatannya tentang seni bela diri lebih detail daripada banyak orang. Karena itu, dia bisa melihat kekuatan Long Zaitian lebih baik daripada kebanyakan orang. Gu Qinglian, yang berada di samping, melihat ini, dan matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Ini semua adalah petinju profesional. Long Zaitian masih seperti dewa perang, berdiri diam seperti dewa perang.
Setiap wanita memiliki mimpi heroik di hatinya. Berharap suaminya akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi, mengenakan baju besi emas dan menginjak awan warna-warni untuk menikahinya. Ternyata pahlawannya yang tak tertandingi selalu berada di sisinya, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Gu Qinglian menyaksikan adegan ini dan jatuh cinta padanya. Dia adalah seorang wanita dengan visi yang sangat tinggi dan seorang pria biasa, dia tidak suka sama sekali. Di masa lalu, dia bahkan berpikir bahwa jika tidak ada pria yang bisa membuatnya jatuh cinta dalam hidupnya, dia akan menikahi dirinya sendiri untuk karir. Hingga akhirnya kakeknya memaksanya untuk menikah dengan pria yang sudah menikah kedua. Impiannya tentang seorang pahlawan hancur total. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa mimpi itu seribu belokan, dan setelah gelap dan terang, sang pahlawan masih tetap ada. Cara Tai Chi, ada kelembutan dalam kekakuan dalam kelembutan, kekakuan mengatasi kelembutan mengatasi kekakuan, dan kekerasan dan kelembutan digabungkan. Long Zaitian bergerak seperti awan dan air, dan dia mengucapkan kata-kata di mulutnya. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dan matanya berlama-lama dengan kemegahan. Dia merasa cukup mendalam tentang kata-kata ini, dan dia sepertinya mengerti tetapi tidak mengerti. Tidak lama kemudian, semakin sedikit orang yang bertarung di lapangan. Kemenangan pertama Long Zaitian sudah dekat. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah petinju profesional. Long Zaitian benar-benar membutuhkan banyak energi untuk mengalahkan mereka. Setelah pertandingan ini, butuh waktu 15 menit sebelum pertandingan selesai. Setelah menjatuhkan petinju profesional terakhir, Long Zaitian berdiri di tengah lapangan dan menstabilkan napasnya. Pada saat ini, tampaknya dia masih tenang, dan tidak ada keringat di tubuhnya. Seolah-olah setelah pertempuran, dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Plok plok plok. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar, Lei Hu bertepuk tangan, berdiri, memandang Long Zaitian, dan mengaguminya. Bab 462. Tuan Long adalah 1:10, dan keterampilannya tak tertandingi di dunia. Lei mengaguminya di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengalahkan kudanya. Mata Lei Hu penuh dengan kekaguman, dan sekarang dia yakin bahwa keterampilan Long Zaitian jauh di atas Sui Sansheng, dan bahkan jauh di atas dirinya sendiri. Bagaimanapun, jika dia menghadapi 10 petinju profesional, mustahil untuk menjatuhkan mereka begitu cepat. Apakah itu bisa mengalahkan 10 orang adalah masalah lain. Kekuatan Long Zaitian telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Awalnya, dia sangat percaya diri dalam kompetisi hari ini, tapi sekarang dia hanya bisa mengatakan bahwa dia pasrah pada nasibnya. Long Zaitian bisa mengalahkan 10, dan 20 tidak menjadi masalah. Bahkan lebih tidak masalah. Trik kecil mengukir serangga. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak berani berbicara. Awalnya, ada orang yang menanyai Long Zaitian. Setelah pertarungan seperti itu, semua orang terdiam. Lagi pula, sebelum kekuatan absolut, kata-kata apapun tidak berguna. Lu Qingyao melihat pemandangan ini, tetapi wajahnya tenang. Dia melihat, meneliti, mengingat tindakan Long Zaitian sebelumnya. Wow, sangat cantik. Bagaimana perasaanmu bahwa Tai Chi wanita tua dan pria tua ini sebenarnya sangat cantik? Ketika Qin Xiaomeng melihat ini, ada bintang di matanya, dan wajahnya gila. Itu manusia, dan itu sendiri tampan. Gu Qinglian juga terlihat sedikit gila, dan berkata dengan tulus. Tidak sampai dia bereaksi bahwa dia menyadari bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang sangat terang-terangan. Jadi, wajahnya yang cantik memerah. Wow, Kakak Qinglian, kamu sangat tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang suamimu? Mendengar ini, Qin Xiaomeng memandang Gu Qinglian dengan agak berlebihan. Aku tidak mengatakannya. Wajah Gu Qinglian berubah lebih merah, ragu-ragu. Benarkah? Semua orang pernah mendengarnya, hehehe, ini tidak seperti kakak Qinglian yang pendiam. Kakak Qinglian, tidak bisakah kamu menahannya lagi? Bagaimana bisa Qin Xiaomeng melepaskan Gu Qinglian dengan mudah? Dia terus menggoda. Dia tampan sejak awal, apa salahnya aku mengatakan itu? Gu Qinglian tidak bisa menahannya di wajahnya, dan dia sangat tidak nyaman menyembunyikannya, jadi dia mengakuinya begitu saja. Hahaha, ayo lakukan, sepertinya kamu dimakan sampai mati oleh pria ini. Wanita, sekali kamu jatuh cinta dengan seorang pria, otakmu tidak akan bekerja dengan baik. Qin Xiaomeng tertawa dan terus menggoda. Diam kamu, begitu banyak orang, kamu juga fasih. Gu Qinglian melirik Qin Xiaomeng, dan berkata dengan marah. Kapan yang berikutnya akan dimulai? Tanya Long Zaitian lagi. Bukankah Tuan Long perlu istirahat? Lei Hu bertanya. Di pertandingan berikutnya, ayo kita semua bermain bersama. Kamu tidak perlu merasa malu jika kalah dariku. 5 tahun lalu, 10 pemain top menyerangku bersama. Mereka hidup bersama untuk waktu yang lama. Bekerja sama secara diam-diam, bertarung berkali-kali, dan kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Mereka semua, dikalahkan oleh saya. Long Zaitian melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan ringan.
Mengingat bahwa 5 tahun yang lalu, itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi, orang hanya tahu hasilnya, tetapi mereka tidak tahu pertempuran yang tragis. Pertempuran itu secara langsung membangun perdamaian dan stabilitas perbatasan selatan selama beberapa dekade mendatang. Dia adalah satu-satunya yang menyaksikan pertempuran itu. Karena dia adalah satu-satunya yang menang di pertempuran itu. Perang itu membuat negara yang ganas dan kejam menyerah untuk berperang, tetap rendah hati, dan tidak berani melihat ke barat. Apa pendapatmu? Lei Hu memandang semua orang dan bertanya. Karena Tuan Long sangat luar biasa, kita semua ingin mencoba kekuatannya. Ya, kami benar-benar ingin tahu seberapa kuat Tuan Long. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengatakan, saat ini, tidak ada yang berani membenci Long Zhaitian, dan tidak ada yang merasa bahwa Long Zhaitian membenci mereka dengan satu musuh. Dengan satu musuh 10, dan semua orang akan dijatuhkan, ini adalah perwujudan kekuatan. Selama Anda memiliki kekuatan, semuanya benar. Kalau begitu lakukan seperti ini, kamu punya 23 orang, semuanya pergi bersama. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Aku tidak punya masalah di sini. Long Zhaitian berkata dengan ringan. Penonton di sela-sela menjadi gugup lagi saat ini. Baru saja 1 lawan 10, dan sekarang 1 lawan 23. Apakah ini masih bisa menang? Dengan begitu banyak orang, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Gu Qinglian melihatnya, sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Long Zhaitian sangat kuat, tetapi sejauh mana dia kuat, dia tidak memiliki spektrum. Jika seseorang dapat menjadi kuat oleh 1 lawan 2, 1 lawan 5, yang terkuat di antara yang kuat, dan 1 lawan 10, itu sangat menakutkan. Apalagi yang terpenting adalah Long Zhaitian menghadapi petinju profesional, yang sangat berbeda. Tuan, jangan khawatir, Tuan lebih dari itu. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sialan, adik perempuan kecil, apa yang kamu tahu, seberapa kuat dia? Paman aneh ini terlalu mesum, kan? Mendengar kata-kata ini, Qin Xiaomeng sangat terkejut. Saya juga tidak tahu. Kekuatan Tuan bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya berspekulasi. Mendengar ini, Lu Qingyao menggelengkan kepalanya. Dia hanya duduk di sana, wajahnya tegang, memperhatikan situasi di lapangan dengan sangat serius. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 orang muncul. Kali ini, orang-orang Lei Hu tidak berani meremehkan Long Zhaitian sedikitpun. Mereka yakin bahwa Long Zhaitian memang jauh lebih tinggi dari mereka. Setidaknya di kota Linjiang, tidak mungkin menemukan keberadaan satu musuh 10. Tuan Long, kami tahu seberapa kuat Anda. Jadi, jangan salahkan kami karena melakukan segalanya. Master terkemuka memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Di arena tinju, awalnya didasarkan pada kemampuan seseorang. Long Zhaitian membuat isyarat undangan, lalu berkata. Segera, dia mengambil pose lain. Saat pertama kali melihat posenya, saya merasa seperti gerakan Tai Chi yang dilakukan oleh wanita tua dan pria tua di jalan, dan mereka bahkan mengolok-oloknya. Tetapi melihat tindakan ini saat ini, mereka hanya merasa takut di hati mereka. Anda tahu, di bawah pekerjaan seperti ini, semua teman kecil mereka terluka parah. Kungfu yang tampaknya lembut ini terlihat sangat menakutkan. Kalau begitu kita bisa bergerak. Kata pakar terkemuka. Ayo. Long Zhaitian mengerutkan kening dan berkata. Ketika para master mendengar kata-kata itu, mereka semua bergegas dan mengepung Long Zhaitian. Kali ini, Long Zhaitian mengesampingkan gerakan Tai Chi-nya. Ini, Hong Quan, Lei Hu, yang berada di samping, melihat gerakan Long Zhaitian, dan dia tampaknya memahami kebenaran, dia tampak seperti Hong Quan. Ledakan, fisik dan postur Long Zhaitian aneh, tinjunya menari dengan keras, dan dengan pukulan, pria besar itu membeku. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia jatuh. Ketika Lei Hu melihat adegan ini, sudut mulutnya berkedut. Gila, tembakannya terlalu kejam, dia bilang bagus untuk belajar satu sama lain. Bukankah dia bermaksud belajar satu sama lain? Lebih baik tidak menghabisi orang-orangnya. Jika orang-orang ini dihabisi semua, maka dia cukup berbahaya di kota Linjiang. Anda tahu, ada banyak orang di kota Linjiang yang ingin dia mati. Bab 463. Bang bang bang. Suara 3 tubuh bertabrakan satu demi satu datang. Lei Hu hampir menangis, gila, mesum, bagaimana bisa ada orang sesat seperti itu di dunia ini. Mereka semua adalah petinju profesional. Apa itu petinju profesional? Yaitu orang yang mengandalkan tinju untuk mencari nafkah. Orang tinju telah menjalani pelatihan khusus. Mengalami ratusan pertempuran, dan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tetapi bahkan master seperti itu seperti selembar kertas di depan Long Zhaitian. Pukulan dan tendangan Long Zhaitian tampaknya memiliki kekuatan puluhan juta pound. Kebanyakan orang tidak dapat terhubung. Ini terlalu menakutkan, bukan? Orang-orang di kerumunan, dan lawan-lawannya, dirobohkan dan terluka. Saya tidak bisa melakukannya, orang-orang saya tidak bisa melakukannya. Saya mengaku kalah, saya ingin merangkak keluar, dia terlalu mesum, dia sama sekali bukan manusia. Seorang petinju yang batuk darah dan menyeret kaki buntungnya, didukung dengan kedua tangan, berjalan keluar dari arena seni bela diri. Berada di dalamnya,
dia merasa sangat ketakutan. Dalam hal kekuatan, kekuatan Long Zaitian sangat sempurna. Tubuhnya tidak kuat, tetapi kekuatannya benar-benar tidak proporsional dengan tubuhnya, yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah saat dia terjatuh, dia merasa bahwa Long Zaitian dengan sengaja mengambil bagian dari kekuatannya. Apa yang istimewa? Mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka takut akan dipukuli sampai mati dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimana Anda memainkan ini? Orang-orang memukuli Anda 20 kali, tetapi mereka masih tidak bisa menahan Anda. Wow, aku juga berhenti. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Salah satunya muntah darah dan terpincang-pincang keluar dari perbatasan. Ketika dia pertama kali tiba di perbatasan, seorang pria jatuh dari langit dan langsung menabraknya. Aku bilang aku menyerah, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Setelah pria itu mengucapkan kalimat seperti itu, dia pingsan. Wow, sangat galak dan kejam, sangat tampan, aku ingin belajar seni bela diri semacam ini. Qin Xiaomeng bersorak dan bertepuk tangan ketika dia melihat adegan ini. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit, itu terlalu sengit. Ada lebih sedikit orang yang menunggu pertarungan seni bela diri. Long Zaitian beralih dari seni bela diri lain dan bermain Tai Chi lagi, dan mampu menangani sekelompok orang dengan mudah. Tetapi orang-orang ini sekarang ada di tempat ini, dan mereka sudah bukan cedera kecil. Di bawah tekanan Long Zaitian, mereka merasa tidak enak sama sekali. Ini adalah seluruh proses penindasan. Penindasan membuat mereka tidak bisa bernapas. Ini benar-benar gila. Orang ini benar-benar cabul. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa mengalahkan begitu banyak petinju profesional. Ini adalah sesuatu yang hanya iblis bisa lakukan. Lei Hu menyaksikan adegan ini, tetapi jantung kecilnya berdetak tanpa henti, dan sudut mulutnya terus-menerus berkedut. Dia berpikir bahwa dengan begitu banyak master, dia pasti akan dapat menyelesaikan Long Zaitian. Tetapi sekarang tampaknya dia sedang berpikir terlalu banyak. Petinju profesional ini sekarang telah diatur dengan baik oleh Long Zaitian. Gu Qinglian melihatnya, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Hampir mungkin untuk melihat bintang-bintang secara langsung. Wanita mana yang tidak menyukai pria yang heroik dan kuat? Pemandangan di mana naga memiliki banyak musuh di langit, benar-benar seperti orang yang berdiri di tentara dan tidak jatuh God of War. Waktu berlalu menit demi menit, sekitar 30 menit, pertarungan seni bela diri, hanya Long Zaitian yang berdiri sendiri. Pada saat ini, Long Zaitian memiliki lapisan tipis keringat di dahinya, setelah semua ini dilakukan, pemandangan menjadi sunyi. Plok 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 plok. Qin Xiaomeng adalah yang pertama bereaksi. Dia menamparkan tangannya seperti orang bodoh. Pertempuran ini terlalu sengit. Long Zaitian menekan seluruh proses dan menunjukkan kekuatan absolutnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Plok plok plok. Semua orang juga terbangun oleh tepuk tangan Qin Xiaomeng, dan mereka semua bangun satu persatu. Setelah semua orang bangun, mereka semua bertepuk tangan. Sungguh menakjubkan bahwa satu orang dapat merobohkan begitu banyak orang. Gu Qinglian juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Menatap pria di lapangan dengan kekaguman dan kekaguman yang tak terbendung di matanya. Seorang pria, dengan keterampilan seperti itu, bisa makan di manapun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memilih untuk mengurus keluarga, merawat keluarga, dan ada dalam bentuk sampah. Mengapa ini? Dalam 5 tahun, dia tidak pernah mengerti betapa baiknya pria ini. Keterampilan Tuan Long tak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia, dan Lei sangat mengaguminya. Lei Hu cukup berani dan otentik, dia memang terkejut hari ini. Dia telah melihat banyak master. Tetapi dia belum pernah melihat master seperti Long Zaitian yang dapat menggunakan 1 hingga 10 musuh dan lusinan orang. Jika di medan perang, orang-orang seperti Tuan Long mungkin adalah orang-orang yang memiliki kepala laksamana di ketentaraan, kan? Ada lagi yang mau pergi? Long Zaitian bertanya dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Lei tidak berbakat dan ingin mencoba keterampilan Tuan Long. Tuan Long mengalahkanku, dan aku bisa menyetujui syarat apapun yang dimiliki Tuan Long. Pada saat ini, Lei Hu berdiri, menangkupkan tangannya, dan menghadap Long Zaitian. Karena kamu ingin mencoba, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kakek saya adalah Lu Xuanji dari Donghai, di tangan Tuan, dia tidak dapat mendukung 3 gerakan. Pada saat ini, Lu Qingyao berbicara. Dia mengatakan ini kepada Lei Hu. Di matanya, Lei Hu tidak lagi layak untuk lawan tuannya. Ketika berlatih seni bela diri, yang kuat dihormati, dan kakeknya bukan tandingan Tuan Lei Hu, apalagi Lei Hu. Ternyata Anda adalah cucu Tuan Lu. Sampaikan salamku. Untuk Tuan Lu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, dan berkata, Lu Xuanji relatif terkenal baik di Laut Cina Timur dan di beberapa provinsi dekat Laut Cina Timur. Lei Hu secara alami juga mengenal Lu Xuanji. Tapi dengan kekuatan Lu Xuanji, dia masih tidak bisa menahan 3 gerakan di tangan Long Zaitian. Ini terlalu menakutkan, bukan? Dari sudut pandang ini, di mata Long Zaitian, yang disebut petinju profesional ini mungkin tidak sebaik anak-anak, bahkan anak-anak yang bermain-main pun tidak. Saya berterima kasih kepada Bos Lei untuk kakek.
Lu Qingyao menjawab, meskipun aku tahu Anda tak terkalahkan, aku masih belum berdamai jika aku tidak mencoba. Lei Hu melepas pakaian latihan di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memiliki garis otot yang berbeda. Ketika dia mengerahkan sedikit kekuatan, otot-otot di tubuhnya menonjol. Dengan beberapa kulit hitam, seluruh orang tampak sekeras batu. Yang lain menyaksikan, hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan tak terbatas. Dibandingkan dengan Lei Hu, tubuh Long Zaitian memang jauh lebih buruk. Meskipun Long Zaitian juga sangat kuat, dia tidak berlebihan seperti Lei Hu, karena Lei Hu terlihat sangat kuat. Tuan Long, saya, Lei Hu, telah mahir dalam seni bela diri sepanjang hidup saya. Jika saya kalah, saya akan merasa yakin. Lei Hu memasang postur, dan setelah tubuhnya tegang, itu terlihat lebih menakutkan, dan urat birunya terbuka. Ketika Long Zaitian melihat otot-otot Lei Hu, alisnya juga sedikit berkerut. Untuk bisa berlatih seperti ini, Lei ini benar-benar bekerja keras dalam melunakkan tubuhnya. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan yang dapat dilihat atau digunakan oleh para juara binaraga. Melainkan kekuatan yang penuh dengan kekuatan di setiap inci otot. Bab 464. Dalam hal ini, aku akan memenuhi keinginanmu, kamu maju dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Tuan Long optimis. Tatapan tajam melintas di mata Lei Hu, berbicara kepada Long Zaitian Dao, dia melangkah keluar dan meluncurkan pukulan. Setiap pukulan mengarah ke titik vital Long Zaitian. Dengan satu tangan menahan serangan Lei Hu, sambil meredakan serangan Lei Hu, dia mundur. Dia tidak panik sama sekali, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan satu tangan, tinju dan telapak tangan dapat diubah dengan cepat. Dalam 1 inci persegi, serangan Thunder Tiger dapat dijinakkan, yang mengherankan. Semua orang yang hadir adalah orang yang memiliki sedikit penelitian tentang seni bela diri. Lagi pula, mereka semua adalah petinju profesional, melihat adegan seperti itu, mereka juga terkejut. Serangan bos sangat ganas dan kuat. Saat dia bergerak maju, Tuan Long dapat meredakan serangan bos dengan satu tangan. Tuan Long bisa melakukan ini karena kekuatan fisiknya sudah cukup menakutkan. Itu benar. Meskipun Tuan Long tidak terlihat lebih kuat dari kita, kekuatannya benar-benar berjarak 10 blok dari kita, yang terlalu membingungkan. Semua orang berdiskusi, dan mereka semua tertawa pahit. Saya belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dia jelas tidak terlihat sangat kuat, tetapi kekuatannya sangat tidak normal. Mungkin, beberapa terlahir dengan kekuatan tak terbatas, dan Tuan Long adalah orang seperti itu. Orang yang lahir dengan kekuatan suci hanyalah legenda. Pada kenyataannya, apakah kamu benar-benar melihatnya? Mungkin ini yang ada di depanmu. Semua orang berdebat tanpa henti. Mereka benar-benar tidak bisa menjelaskan kekuatan Long Zaitian. Mungkin mereka hanya bisa menggunakan kekuatan alami untuk masuk akal. Tuan Long, Anda berniat untuk berhenti. Jika Anda melakukan yang terbaik, Tuan, saya pasti tidak akan bisa bertahan sekarang. Lei Hu berhenti, dan kemudian berkata. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Long Zaitian dengan sengaja mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak melakukan yang terbaik. Aku takut jika aku tidak bisa menahannya, aku akan membunuhmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh, dan dia sangat jujur. Puff, kadang-kadang dia benar-benar lurus. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa. Long Zaitian memang terkadang sangat tegak, dan dia merasa sedikit manis ketika dia tegak, pria ini sangat menarik. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu adalah garis hitam. Bahkan jika seperti ini, dapatkah Anda berhenti mengatakannya, dan saya tidak ingin kehilangan muka. Kalau begitu minta Tuan Long untuk melakukan yang terbaik. Aku ingin melihat kekuatan Tuan Long yang sebenarnya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia acuh tak acuh lagi. Dia menatap Long Zaitian, yang mengenakan kemeja saat ini. Secara tidak sengaja, ketika Lei Hu tiba-tiba melihat Long Zaitian, dia tertegun sejenak. Karena dia melihat bahwa lengan Long Zaitian kehilangan kancing, yang merupakan kancing yang tidak biasa. Pada umumnya ada 2 kancing di bagian manset, ada yang suka mengancingkan kedua kancing, ada juga yang hanya mengancingkan yang paling luar, Long Zaitian termasuk yang kedua. Lei Hu dengan sengaja melihat kancing di manset Long Zaitian, dan menemukan bahwa kancing itu tampak familiar. Sebelum dia bisa melihatnya, Long Zaitian menjentikkan mansetnya. Karena kamu tidak akan membiarkanku memegang tanganku, maka aku tidak akan melepaskannya. Dengan jentikan lengan bajunya, dia berkata kepada Lei Hu pada saat ini, Lei Hu pulih dari keterkejutannya. Mengapa kancing di manset Long Zaitian mirip dengan yang diberikan Gaoba padanya? Itu mirip, tidak sama, karena dia tidak melihatnya dengan jelas, dia hanya mengira itu mirip. Tapi Long Zaitian tidak memberinya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Tuan Long, tolong gunakan semua kekuatanmu. Saatnya menyerang. Wajah Lei Hu membeku, dan kemudian dia berkata, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah kancing terlebih dahulu. Dia pertama-tama ingin melihat apakah Tuan Long ini benar-benar punya kemampuan. Dengan hati yang kejam, dia bergegas menuju Long Zaitian, dengan serangan ganas. Setelah Long Zaitian mengelak ke kiri dan ke kanan, dia menemukan peluang. Ledakan. Tinju lurus panjang Zaitian tumbuh,
dan sebuah pukulan mengenai perut Lei Hu. Kemudian terlihat tubuh seperti bukit Thunder Tiger terbang terbalik. Bang! Sebuah suara tumpul datang, tubuh Lei Hu menabrak dinding. Dia terjebak di sana, dan kemudian seluruh orang mendengarnya. Brengsek! Ini sekitar 5 atau 6 kaki, dan itu benar-benar membuat orang terbang. Itu menempel di dinding, dan kancingnya tidak bisa ditekuk. Ini terlalu menyedihkan. Kekuatan iblis macam apa ini? Bosnya sangat menyedihkan. Ketika semua orang melihat situasi ini, ada banyak diskusi. Setelah Lei Hu menempel di dinding untuk sementara waktu, itu jatuh dengan lembut. Tidak mungkin. Semakin besar massa, semakin besar inersia. Darah keluar dari sudut mulutnya, dia akhirnya berdiri, melihat ke dinding di belakangnya. Dia menepuk-nepuk dinding, dan dinding itu kewalahan dan retak dengan retakan kecil. Gila, ini terlalu menakutkan, dindingnya semua retak. Saya katakan sebelumnya bahwa rumah itu rapuh dan retak begitu mudah. Lei Hu memarahi dan otentik, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua adalah garis hitam. Saudara, tidak Anda kecelakaan. Jika Anda ingin menyalahkannya, masuk akal untuk menyalahkan Tuan Long karena terlalu menakutkan. Dinding itu menahan 70% dari gaya pada Anda. Jika kekuatan ini bekerja pada Anda sepenuhnya, tidak ada perbedaan antara tubuh Anda dan dinding di sana. Long Zaitian melihat pemandangan ini, tapi berkata ringan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, seluruh orang menjadi jujur dalam sekejap. Dengan berlebihan seperti itu, dengan satu pukulan, akankah tubuh manusia terkoyak? Kekuatan fisik Tuan Long ini sangat menakutkan. Sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa tidak meratapi tembok selama 3 menit. Kamu seharusnya kalah, dan kamu kalah. Sebelum itu, apakah kamu masih memiliki syarat? Long Zaitian melihat sekeliling dan bertanya dengan nada ringan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang, pada akhirnya mereka semua melihat Lei Hu. Apa yang dikatakan Lei Hu untuk dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Satu orang akan menggulingkan seluruh kekuatanmu. Dalam situasi ini, Long Zaitian sendiri telah menggulingkan seluruh kekuatan mereka. Tuan Long, Lao Lei memiliki satu permintaan terakhir. Jangan khawatir, ini adalah permintaan terakhir, dan tidak akan ada lagi permintaan di masa depan. Saya, Lei Hu, adalah orang yang menepati janjinya, dan saya akan melakukannya apa yang saya katakan. Pada saat ini, Lei Hu sedikit mengernyit, menyentuh dagunya, dan berpikir sejenak sebelum berkata. Apa yang kamu inginkan, katakan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, memandang Lei Hu, dan berkata ringan. Dia juga bisa melihat bahwa Lei Hu tidak akan berbuat curang, pria besar ini bukan tipe orang yang akan curang. Jika dia adalah seseorang seperti Fang Sengtian, dia tidak akan dipermainkan dengan tepuk tangan oleh Fang Sengtian. Selain itu, dia tidak takut orang-orang ini akan menyesalinya. Tanpa kekuatan tirani absolut, dia tidak akan muncul di tempat ini. Permintaan saya sangat sederhana, dan Tuan Long benar-benar mampu melakukannya. Munculnya kehadiran Dewa Tua Lei Hu, nadanya ringan dan otentik, seolah-olah dia sedang menjual. Permintaan apa itu? Tanya Long Zaitian. Bab 465. Aku ingin gulat tangan dengan Tuan. Lei Hu terbatuk ringan, lalu berkata, permintaan ini memang agak aneh. Apa artinya? Long Zaitian hanya sedikit bingung. Ini hanya gulat tangan, tampilan satu tangan ke satu tangan, gulat lengan. Kekuatan fisik Tuan Long sangat menakutkan, dan kita tidak dapat membandingkannya. Pukulan itu barusan, Tuan jelas tidak melakukan yang terbaik. Namun, Lei sangat ingin tahu tentang betapa menakutkannya kekuatan Tuan Long. Lei Hu memutar matanya dan memikirkan alasan yang tepat. Sebenarnya, dia hanya ingin melihat seperti apa kancing di tangan Long Zaitian. Semua orang agak bingung untuk mengajukan kondisi seperti itu. Saya belum pernah mendengar bahwa Bos Lei memiliki hobi panco. Baiklah. Long Zaitian bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap setuju. Ini bukan permintaan yang berlebihan, dan tidak ada yang alasan untuk menolak. Oke, ayo, angkat meja yang lebih tinggi. Pada saat inilah Bos Lei memberitahu semua orang. Apa yang dilakukan Bos Lei ini? Jika kamu kalah, kamu akan kalah, dan kamu harus bergulat dengan tanganmu. Aku tidak tahu. Melihat ini, Qin Xiaomeng sangat bingung, pertarungan yang luar biasa, tiba-tiba itu bukan lagi pertarungan, dan kemudian tiba-tiba dia ingin bermain gulat. Membosankan, sungguh membosankan. Lu Qingyao menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia tidak merasa bosan. Dia juga ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan fisik tuannya. Dia bisa melihat bahwa pukulan Long Zaitian ke Thunder Tiger tadi masih menahannya. Jika Anda tidak melakukan yang terbaik, akhir dari Thunder Tiger mungkin akan lebih buruk dari tembok itu. Kekuatan Long Zaitian berada di luar jangkauan orang biasa. Kekuatan Long Zaitian, kekuatannya terletak pada kehalusan seni bela diri yang telah dipelajarinya. Gerakan dan gerak kaki, dan hantu tidak normal. Kekuatan Long Zaitian didasarkan pada pengalaman tempurnya yang kaya dan rasa sentuhannya yang tajam. Selama musuh menunjukkan kelemahan sekecil apapun, itu memberinya peluang besar. Selain itu, dia akan memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk mengubah kelemahan kecil musuh menjadi awal kematian.
Tidak lama kemudian, orang-orang Lei Hu sudah menyiapkan meja, dan meja serta bangku sudah siap. Inilah ritme Panco. Pada saat ini, Lei Hu telah mengintip tangan kanan Long Zaitian, tetapi karena sudutnya, dia tidak bisa melihat tangan kanan Long Zaitian sama sekali. Kancing yang dibawa kembali oleh Gaoba hari itu sangat istimewa dan tidak umum sama sekali. Selama dia melihat lebih dekat dan membandingkannya, dia akan tahu apakah kancing di lengan Long Zaitian sama dengan yang dibawa kembali oleh Gaoba. Jika sama, berarti orang yang membunuh pembunuh iblis asing itu adalah Long Zaitian. Mengkonfirmasi masalah ini sangat penting baginya. Tuan Long, tolong. Lei Hu membuat isyarat undangan, dan dia adalah orang pertama yang duduk di meja. Tak perlu dikatakan, dia sebenarnya tahu bahwa dia jelas bukan lawan Long Zaitian. Dia hanya ingin mencari alasan untuk melihat kancing di borgol Long Zaitian. Long Zaitian tidak menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat duduk. Dia secara naluriah menggulung lengan bajunya dan melipatnya, memperlihatkan beberapa lengan yang kuat. Ketika Lei Hu melihat situasi ini, dia tertegun lagi. Saya hanya ingin melihat kancing Anda. Anda menyingsingkan lengan baju Anda segera setelah Anda muncul. Apa yang Anda lakukan? Apa yang salah? Long Zaitian merasa bahwa Thunder Tiger itu aneh, jadi dia bertanya. Tuan Long, tolong beri aku tangan kananmu. Lei Hu berkata dengan ringan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Istrimu masih di sini. Seorang adik lelaki dengan ramah mengingatkan bahwa ketika Lei Hu meminta bantuan Long Zaitian, dia sudah membuat film blockbuster. Iya, lihat betapa cantiknya istrimu, lihat punggungmu, dan aku pikir kamu sama sekali tidak kompetitif. Itu benar, bos, apakah itu karena gadis cantik itu tidak imut, atau saudara perempuannya tidak seksi, mengapa kamu tidak terlalu memikirkannya? Kau tahu kan, kakak laki-laki sejati, hanya banci yang suka gadis imut, dan pria sejati suka bercinta dengan pria. Ketika semua orang melihat situasi ini, ada banyak diskusi, masing-masing dengan pendapat mereka sendiri, komentar aneh, dan 3 pandangan yang menyegarkan. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi itu adalah garis hitam. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Apakah ini bangunan yang bengkok? Diam untukku, bodoh. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong kaki anjingmu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, dia segera menjadi tidak senang, dan berteriak keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tidak berani berbicara. Tuan Long, tolong ulurkan tangan kananmu. Lei Hu tersenyum lagi. Long Zaitian mendengar bahwa, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lei Hu, dia masih mengulurkan tangan kanannya di atas meja. Sekarang dingin, dan mudah masuk angin jika kamu menyingsingkan lengan baju. Aku akan meletakkannya untukmu. Lei Hu mengulurkan tangan dan meletakkan lengan baju Long Zaitian. Brengsek, bosnya benar-benar, itu mengerikan. Gila, dia menatapku hari itu, mungkinkah? Dia bahkan menyentuh tanganku hari itu dan mengatakan bahwa dia berterima kasih padaku karena telah memberinya masa mudaku. Ternyata kata-katanya memiliki makna yang dalam. Melihat ini, kerumunan menjadi lebih bersemangat. Tapi saat ini, Lei Hu benar-benar mengabaikan kata-kata semua orang, semua perhatiannya tertuju pada lengan baju Long Zaitian. Ketika dia melihat kancing di lengan baju, matanya tiba-tiba berubah, dan ada ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Itu benar, kancing ini, adalah kancing yang sama yang dibawa kembali oleh Gaoba. Di posisi lain di bagian manset lengan, ada kancing yang hilang, yang merupakan kancing yang dibawa kembali oleh Gaoba. Persis sama, benar sekali, Lei Hu sangat bersemangat. Ternyata orang yang membunuh pembunuh iblis asing itu adalah Tuan Long ini. Pembunuh iblis asing itu sangat ganas, dan hanya Tuan Long yang bisa mengendalikannya. Itu adalah 15 pembunuh teratas, dan dia masih mati di tangan Tuan Long. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Bos Lei, bagaimana, tidakkah kamu ingin bergulat dengan pergelangan tangan? Long Zaitian bertanya ketika dia melihat wajah Lei Hu sedikit aneh. Ya. Lei Hu kembali sadar dan berkata, kamu bajingan, kamu masih berbicara omong kosong, dan aku akan memotongmu satu per satu. Datang dan bantu, aku tidak bisa mengalahkan Tuan Long sendirian. Ketika Lei Hu melihat orang-orang yang membicarakannya, itu menjadi api, mengapa sirkuit otak orang-orang ini begitu aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga datang. Ayo, Tuan Long, saya tahu bahwa saya jelas bukan lawan Anda. Dalam hal ini, izinkan kami untuk menembak bersama. Lei Hu mengulurkan tangannya, dan kemudian menghadap Long Zaitian. Pada saat ini, Long Zaitian juga mengulurkan tangannya. Apakah dia benar-benar kuat? Melihat adegan ini, Gu Qinglian sedikit tidak bisa dipercaya. Kamu adalah istrinya, apakah kamu tidak tahu seberapa kuat dia? Qin Xiaomeng mengatakan kata-kata itu dan melirik Gu Qinglian, jika dia bermaksud sesuatu. Mendengar ini, Gu Qinglian tertegun untuk beberapa saat. Dengan mengatakan itu, mengapa rasanya seperti Qin Xiaomeng bermaksud sesuatu? Bab 466. Pergilah, gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Setelah Gu Qinglian bereaksi, dia tidak marah. Dia yakin bahwa Qin Xiaomeng bermaksud lain,
dan ada sesuatu dalam kata-katanya, yaitu yin dan yang. Cek cek cek. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, menutup mulutnya dan terkekeh pelan, dan berkata dengan alis pencuri lagi. Kenapa memerah? Kehidupan suami dan istri pasti sangat harmonis, kan? Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Gu Qinglian menjadi lebih merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit Qin Xiaomeng lagi, menyebabkan Qin Xiaomeng tertawa. Di tengah pertarungan seni bela diri, Long Zhaitian dan Lei Hu pertama kali bubar. Meskipun Lei Hu tampaknya lebih kuat dari Long Zhaitian, tetapi saat ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tidak bisa menghancurkan Long Zhaitian. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Kamu, ayo bersama. Lei Hu memberitahu orang di belakangnya, semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka melangkah maju untuk membantu. Tetapi bahkan lebih banyak orang, mereka masih tidak dapat menghancurkan Long Zhaitian, dan Long Zhaitian masih stabil seperti Gunung Tai. Dengarkan instruksiku, ayo bekerja keras bersama. 1, 2, 3. Lei Hu meneriakkan instruksi, dan ketika dia mencapai yang ketiga, orang-orang besar berusaha keras bersama. Tetapi hasilnya masih tidak dapat menjatuhkan Long Zhaitian. Aku sudah memberimu kesempatan, dan sekarang giliranku. Ketika Long Zhaitian mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan semua orang hanya merasakan kekuatan ganas datang. Kemudian, mereka digulingkan tanpa kecuali. Hasilnya keluar. Itu terlalu sesat, terlalu sesat. Artinya, begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya sendirian. Apakah dia seorang Superman? Kekuatan ini, bagaimana kamu berlatih untuk mencapai kekuatan yang begitu menakutkan? Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghela nafas bahwa mereka semua adalah petinju profesional. Dalam hal kekuatan fisik, mereka sudah menjadi yang terbaik. Namun, bahkan kekuatan fisik tingkat atas seperti itu masih belum cukup di depan Long Zhaitian. Meskipun orang-orang seperti itu mengerahkan kekuatan bersama-sama tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan semua orang. Menurut ukuran Lei Hu, jika orang-orang besar mengerahkan kekuatan bersama, Long Zhaitian setidaknya dapat menghadapi kekuatan lengan 4 atau 5 Lei Hu. 4 atau 5 kekuatan lengan Thunder Tiger masih belum bisa menjatuhkan Long Zhaitian. Ini terlalu mesum, bukan? Kamu kalah. Long Zhaitian segera membuat keputusan yang menentukan. Itu memang kerugian. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menghela nafas, tidak hanya hilang, tetapi juga hilang sepenuhnya. Jadi, kamu harus memenuhi janjimu. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dan nadanya acuh tak acuh. Tentu saja tidak ada masalah dengan ini, tetapi bisakah Tuan Long memberi kami sedikit waktu, paling lama setengah jam. Setelah kami mendiskusikannya, berikan Tuan Long jawaban yang spesifik. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menangkupkan tangannya, dan menjadi sangat serius lagi. Ya, ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Long, saya akan membawa mereka untuk pertemuan singkat dan segera kembali. Lei Hu mendengar kata-kata itu, membungkuk sedikit, tampak sangat hormat, lalu melambaikan tangannya dan pergi dengan petinju yang terluka, diperkirakan semuanya telah dibahas. Meskipun semua petinju ini dikalahkan oleh Long Zhaitian, pada kenyataannya, Long Zhaitian menahan tangannya dan tidak membunuh mereka. Tetapi hanya membuat mereka jatuh ke tanah untuk sementara. Sebagian besar cedera ringan. Dalam kasus yang paling serius, itu bisa memakan waktu hingga 1 minggu untuk pulih sepenuhnya. Setelah semua orang pergi, Long Zhaitian, Lu Qingyao, Qin Xiaomeng, dan Gu Qinglian ditinggalkan di tempat kejadian. Serta beberapa tamu yang menuangkan teh dan air untuk para tamu. Long Zhaitian kembali ke tempat duduknya dan menghela napas lega. Bagaimana kabarmu? Kamu lelah. Gu Qinglian meminta pelayan untuk menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depan Long Zhaitian. Long Zhaitian mengambilnya dan meminumnya. Terima kasih. Setelah Long Zhaitian selesai meminum tehnya, dia hanya berkata ringan. Paman aneh, kamu terlalu galak. Tinju macam apa yang sangat galak dan garang itu, kamu juga mengajariku, aku sangat ingin belajar. Qin Xiaomeng berkata dengan penuh minat. Dia belum pernah melihat teknik tinju yang begitu hebat. Satu pukulan dan satu tendangan bahkan tidak dapat ditahan oleh musuh. Anda orang ini semua adalah petinju profesional. Bahkan petinju profesional tidak tahan dengan jenis tinju ini, dan rata-rata orang lebih dari itu. Metode tinju yang baru saja digunakan Tuan sangat ganas dan mendominasi, dan membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat sebagai dasarnya. Apakah itu kakak perempuan, atau aku, tidak cocok untuk melatih keterampilan tinju seperti itu sekarang. Pada saat ini, Lu Qingyao berbicara. Dia berasal dari keluarga seni bela diri, dan memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai teknik tinju. Pengetahuannya tentang budidaya seni bela diri juga sangat mendalam. Hei, adik perempuan junior, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri? Qin Xiaomeng sangat tidak yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Qingyao benar. Kamu benar-benar tidak bisa berlatih tinju seperti ini sekarang. Kecuali jika kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan fisikmu.
Bahkan jika kamu berlatih tinju seperti itu, kamu tidak akan dapat menggunakan kekuatan keterampilan tinju ini. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Cukup, aku juga tidak percaya. Kamu mengatakan itu, belum tentu seberapa kuat kamu, kan? Qin Xiaomeng sangat menghina ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sangat kuat, bukan? Banyak otot. Pada saat ini, Gu Qinglian sedikit tidak yakin, dan ketika dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia benar-benar ingin melindungi suaminya. Kau melihatnya. Ketika Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, mereka berdua bertanya bersamaan pada saat yang sama. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah. Gu Qinglian ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Dia istriku, apakah dia melihat sesuatu yang tidak normal? Apa yang kamu ributkan? Long Zaitian melihat bahwa mereka berdua memaksa Gu Qinglian untuk melakukan ini, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Oh, biasa, sangat biasa. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia menerima begitu saja. Kali ini, Gu Qinglian menghilangkan rasa malu. Itu benar, saya istrinya. Apakah tidak normal? Mengapa saya memerah? Gu Qinglian merasa dalam hatinya bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan dan sedikit bingung. Paman aneh, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan fisik kita sekarang? Qin Xiaomeng bertanya. Meningkatkan kekuatan fisik bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Apalagi tidak semua orang bisa melatih kekuatan fisiknya sampai ke atas. Gadis-gadis sepertimu, bisakah kamu menyerahkan tubuhmu untuk mengejar kekuatan? Ketika kamu berlatih sampai puncak, bentuk tubuhmu akan berubah sampai batas tertentu. Jika Long Zaitian menunjuk ke sesuatu yang otentik. Kata-kata Long Zaitian tidak sulit untuk dipahami, Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng sedikit mengangguk ketika mereka mendengarnya, jelas mereka mengerti. Paman, seni bela diri apa yang cocok untuk kita latih sekarang? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Bab 467. Beberapa teknik tinju dapat dimenangkan dengan bantuan kekuatan eksternal, seperti Tai Chi. Beberapa teknik bertarung yang rumit, keterampilan membunuh, beberapa ilmu pedang yang rumit, teknik pisau, teknik tongkat, dan teknik tombak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Wow, ilmu pedang, ilmu tongkat, ilmu menembak, sangat tampan, saya sangat ingin belajar. Paman, apakah Anda tahu ilmu pedang, tongkat, dan ilmu menembak? Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berbisik, bersemangat untuk mencoba. Sedikit. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Wow, hebat, aku ingin belajar ilmu pedang itu sangat keren, bisakah kamu mengajariku? Uang tidak masalah, keluargaku punya uang. Qin Xiaomeng sangat bersemangat. Mari kita bicarakan itu ketika kamu punya kesempatan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menyesap teh yang diberikan oleh Gu Qinglian lagi, dan berkata. Pada saat ini, Gu Qinglian tidak berbicara, tetapi hanya mengendurkan otot dan tulangnya untuk Long Zaitian. Long Zaitian telah memainkan beberapa pertandingan berturut-turut, jadi dia pasti sangat lelah. Oke, duduk juga, aku tidak terlalu lelah. Melihat Gu Qinglian seperti ini, Long Zaitian berkata padanya. Tidak apa-apa, kamu istirahat, aku akan membantumu memijat. Gu Qinglian berkata, tangannya jatuh pada Long Zaitian, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh Long Zaitian semuanya berotot dan kaku. Tidak seperti ini sebelumnya. Seharusnya Long Zaitian belum sepenuhnya rileks, pikir Gu Qinglian dalam hati. Kamu ingin dia memenuhi janjinya, janji seperti apa yang ingin kamu penuhi? Gu Qinglian bertanya saat ini. Hei, ini, kakak Qinglian, izinkan saya memberitahu Anda. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia membuka mulutnya dan berkata, tetapi dihentikan oleh tatapan Long Zaitian, jadi dia tidak melanjutkan. Kamu mengatakannya. Gu Qinglian melirik Qin Xiaomeng dan berkata. Jangan tanya padaku. Ketika kamu pergi tidur malam ini, tanyakan. Jika dia tidak memberitahuku, kamu tidak akan tidur dengannya. Qin Xiaomeng sedikit malu, Long Zaitian mengingatkannya sebelumnya, untuk tidak berbicara omong kosong dengan Gu Qinglian. Dia melupakannya untuk sementara waktu. Lupakan saja, itu selalu misterius. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tidak marah. Ini bukan masalah besar, aku akan memberitahumu nanti. Long Zaitian tidak tahan dengan sikap Gu Qinglian, jadi dia berkata. Dia tampaknya sedikit cemburu, dia mungkin berpikir bahwa Qin Xiaomeng bisa tahu, mengapa dia tidak tahu. Wanita kurang lebih memiliki pemikiran yang hati-hati. Tentu saja, meskipun Gu Qinglian juga memilikinya, dia bukan orang yang irasional, dan dia tidak akan marah pada Long Zaitian karena hal seperti itu. Baiklah. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum puas, dan kemudian melanjutkan memijat otot-otot Long Zaitian. Aula seni bela diri Tiandao, di ruang konferensi yang luas. Lei Hu duduk di kursi pertama, dan di bawahnya ada semua petinju itu. Bagaimana menurutmu tentang permintaan Tuan Long? Lei Hu bertanya kepada semua orang, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka ragu-ragu.
Kami sudah kalah. Ya, aku kehilangan semua pakaian dalamku. Tuan Long ini sangat mesum. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Semua orang mengatakan kata-kata Anda dan saya, dan mereka cukup mendesah dan otentik. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saya juga tahu bahwa saya kalah. Saya bertanya kepada Anda, apa yang harus kita lakukan setelah kalah? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi marah. Dia benar-benar sekelompok bajingan, dan kata-katanya tidak pernah sampai pada intinya. Bos, jika kita menolak, saya khawatir Tuan Long ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kemampuannya, kita mungkin bisa mendapatkan kesepakatan yang baik. Apalagi menurut penyelidikan sebelumnya, orang ini dan Chen Xiangtian dari kota Linjiang mengatakan hubungannya tidak jelas. Dapat dilihat bahwa energi orang ini di kota Linjiang luar biasa, pada dasarnya hitam dan putih. Serigala hitam yang berbicara, matanya agak gelap, dia berdiri, dan nadanya dingin dan asli. Yah, itu benar, lalu, bagaimana pendapatmu? Lei Hu mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk, dan berkata, di antara kelompok orang ini, hanya Hei Lang yang lebih bijaksana, dan bisa lebih berwawasan dalam mengambil keputusan. Pendapat saya adalah untuk memenuhi janji sebelumnya. Pria ini memiliki banyak tangan dan mata, tetapi dia tampaknya tidak tertarik dengan urusan internal kita. Bos tidak perlu khawatir dia merebut kekuasaan atau apapun. Ini hanya saja kita mungkin harus mendengarkannya ketika itu penting. Tapi dalam beberapa tahun terakhir di kota Linjiang, tidak ada hal besar yang terjadi sama sekali, dan momen menyatukan kecepatan yang dia katakan mungkin tidak akan datang. Yang paling penting adalah apakah dia dapat menaklukkan orang lain, sulit untuk dikatakan. Di kota Linjiang, tidak peduli apa itu Fang Shengtian, anjing gila, atau bunga kupu-kupu misterius, tidak ada dari mereka yang berteman baik. Hei Lang berbicara dengan sangat fasih lagi, dan apa yang dia katakan sangat beralasan. Yah, komentar Anda konstruktif. Bagaimana dengan yang lain? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia agak asli. Ketika semua orang melihat ini, pikiran mereka menjadi jernih. Bos Lei ini masih lebih memilih untuk memenuhi janjinya. Bukannya Bos Lei takut, tetapi karakter Bos Lei selalu seperti ini, dia lebih jujur, dan dia sering memamerkan janjinya. Bos, saya pikir apa yang dikatakan Hei Lang sangat masuk akal. Mari kita pikirkan dari sudut lain. Jika kita bisa mengikat Tuan Long ini dengan kita, kita sebenarnya akan mendapatkan dukungan yang kuat. Dengan kekuatan seperti Tuan Long, bahkan Fang Shengtian, yang dikenal sebagai bawah tanah terkuat di kota Linjiang, mungkin tidak dapat menghadapinya. Pada saat ini, seorang petinju berdiri dan berbicara dengan fasih. Anak ini benar, sebaiknya kita berpikir begitu. Ya, dengan Tuan Long ini, apakah kita masih takut pada Fang Shengtian? Tidak akan lama sebelum kita menjadi pemimpin bawah tanah kota Linjiang. Fang Shengtian adalah kentut. Kami juga cenderung untuk memenuhi janji kami. Kami bersedia mengakui kekalahan dan membuat janji. Ini selalu menjadi gaya yang baik dari dongceng kami. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berkata berturut-turut. Bos, saya memiliki pendapat yang sama dengan semua orang. Saya memeriksa informasi Tuan Long dan menemukan banyak hal yang tidak dapat dipahami, dan ada banyak keraguan. Berdasarkan penampilannya, dapat dilihat bahwa dia tidak sesederhana sampah menantu dari keluarga Gu. Saya menyelidiki hidupnya. Dalam resumenya, dia menemukan bahwa lebih dari 10 atau 20 tahun pengalaman hidupnya kosong. Dalam 10 atau 20 tahun ini, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. 5 tahun yang lalu, ketika dia kembali ke kota Linjiang, dia memiliki seorang putri. Terlebih lagi, putri ini lahir dari dia dan mendiang istrinya, tetapi kami bahkan belum menemukan nama mendiang istrinya. Gaoba yang berbicara. Dia selalu bertanggung jawab untuk menyelidiki informasi tentang Long Zaitian. Semakin dia menyelidiki, semakin dia menjadi bingung. Karena itu masalahnya, maka saya akan memutuskan. Gaoba, Anda mengatur beberapa meja perjamuan. Karena janji aslinya terpenuhi, semua orang akan duduk dan makan bersama. Mendengar ini, Lei Hu berkata tanpa ragu. Tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang kancing, karena tidak semua petinju ini adalah eksistensi yang bisa dia percayai sepenuhnya. Bab 468. Oke, aku akan segera membuat pengaturan. Gaoba mendengar kata-kata itu, tetapi juga acuh tak acuh. Dibandingkan dengan yang lain, cedera Gaoba relatif kecil, karena dia sedikit lebih pintar. Karena 10 orang tidak bisa mengalahkan Long Zaitian, 20, diperkirakan mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi mengapa bertarung sampai mati. Ayo, mari kita keluar dan melihat. Lei Hu berkata kepada orang banyak, dan ketika dia mengatakan itu, dia berjalan di depan, membawa sekelompok orang, dan keluar. Pada saat ini, Long Zaitian dan keempatnya sedang mengobrol, melihat waktu, Lei Hu telah masuk selama sekitar 20 menit. Paman aneh, apakah pria besar ini berencana untuk berbicara tanpa kata-kata? Pada saat ini, Qin Xiaomeng bertanya. Seharusnya tidak. Kamu harus tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan apa-apa. Dalam hal kekuatan, dia tidak diizinkan melakukan ini.
Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Artinya sangat jelas, jika Lei Hu tidak mengatakan apa-apa, dia memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Lei Hu. Gu Qinglian mendengarkan kata-kata ini, tetapi dia merasa ada kabut di awan. Oke, aku tidak lelah, pergi dan duduk. Long Zaitian berkata pada Gu Qinglian. Baiklah. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata, lagi pula, setelah menekannya begitu lama, tangannya sedikit sakit, dan kekuatan fisiknya tidak lebih baik dari Long Zaitian. Setelah mengatakan itu, dia duduk dan menyesap teh panas. Dia tidak bisa minum puluhan ribu daun teh. Sepertinya lebih harum daripada teh biasa. Pada saat inilah Lei Hu muncul di ujung sana bersama sekelompok orang. Hahaha, Tuan Long, aku membuatmu menunggu. Lei Hu Hao tertawa, dan membungkukkan tangannya ke Long Zaitian sedikit, sangat hangat dan otentik. Nah, bagaimana Anda bernegosiasi? Long Zaitian menyesap teh, meletakkan cangkir teh perlahan di atas meja, lalu menatap Lei Hu, dan berkata dengan ringan. Saya, Lei Hu, berbicara dan melakukan sesuatu. Saya selalu membuat janji, dan saya selalu membuat janji. Sekarang saya menyatakan bahwa saya akan menghormati suami saya di masa depan Dongcheng. Kami akan bekerja sama dan bekerja bersama, dan hanya pria yang akan mengikutinya. Lei Hu melangkah maju dan membungkukkan tangannya pada Long Zaitian, sangat bangga dan otentik. Dongcheng saya menghormati pria itu, bekerja dalam harmoni, dan bergerak secara terpadu, dan hanya pria yang mengikuti jejaknya. Dongcheng saya menghormati pria itu, bekerja dalam harmoni, dan bergerak secara terpadu, dan hanya pria yang mengikuti jejaknya. Dongcheng saya menghormati pria itu, bekerja dalam harmoni, dan bergerak secara terpadu, dan hanya pria yang mengikuti jejaknya. Ketika semua orang mendengar Lei Hu mengatakan ini, mereka semua berbicara serempak pada saat yang sama. Setelah semua orang selesai meneriakkan slogan seperti itu, mereka membungkuk dalam-dalam seperti Lei Hu untuk menyatakan penyerahan diri mereka kepada Long Zaitian. Sangat bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berdiri, juga sangat bangga dan otentik. Tuan Long memiliki ambisi besar. Kita harus mengikuti Tuan Long, dan kita tidak boleh salah. Saya berharap Tuan Long menyatukan semua pasukan bawah tanah di kota Linjiang sesegera mungkin. Mencapai ambisi tinggi dan menjadi kaisar bawah tanah kota Linjiang. Lei Hu membelai hatinya dengan satu tangan, sedikit otentik secara emosional. Dia melakukan ini tanpa celah, dan sepertinya dia tulus, tidak palsu sama sekali. Yang saya inginkan bukan hanya kota Linjiang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap semua orang dengan pandangan berubah-ubah, dan berkata dengan dingin. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi hati mereka sedikit bergetar. Tuan Long ini benar-benar bukan orang biasa, dan ambisi ini cukup menakutkan. Gambar itu bukan hanya kota Linjiang, tetapi untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa itu sangat ambisius. Pada saat ini, Qin Xiaomeng sudah sedikit bersemangat. Tidak dapat dipercaya bahwa Dongcheng besar telah menjadi kekuatan di tangan paman yang aneh. Dia merasa bahwa bahkan jika keluarga Qin maju, mereka mungkin tidak dapat menaklukkan pasukan bawah tanah di Dongcheng ini. Jangan lihat fakta bahwa hanya ada begitu banyak orang di bawah Lei Hu. Pada kenyataannya, raksasa di bawah tanah kota Linjiang ini semuanya tertutup dan berkumpul. Setidaknya ada ribuan atau bahkan puluhan ribu adik laki-laki. Gu Qinglian sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Kata-kata Lei Hu mengandung terlalu banyak informasi. Siapa Lei Hu ini? Mengapa dia harus menyerah pada Long Zaitian, dan apa artinya Long Zaitian ketika dia ingin menjadi kaisar bawah tanah kota Linjiang? Dan ketika Long Zaitian mengatakan bahwa gambar itu tidak hanya di kota Linjiang. Dia merasa bahwa suami yang dikenalnya di depannya menjadi lebih tinggi, dan dia tiba-tiba merasa ditaklukkan. Setiap wanita memiliki impian pahlawan di dalam hatinya, berharap suaminya akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Dan Gu Qinglian tidak terkecuali. Sekarang, bahwa pahlawan di hatinya ada di sisinya. Tuan Long, kapan saja di masa depan, tergantung pada permintaan. Selama itu tidak merugikan negara dan rakyat, dan melanggar moralitas, harimau guntur tidak akan melakukan apa-apa. Lei Hu berkata lagi, jangan khawatir, dengarkan aku, kamu tidak akan menderita. Long Zaitian benar-benar otentik. Tuan Long, Nyonya, perjamuan sudah siap, dan saya ingin mengundang Anda berdua untuk menghargai wajah Anda. Aula Seni Bela Diri Tiandao adalah situs harimau guntur saya. Saya minta maaf atas penerimaan yang buruk hari ini. Lei Hu sangat menghormati Long Zaitian dan Gu Qing lagi, dan bahkan sedikit membungkuk. Pada saat ini, gelar Lei Hu untuk Gu Qinglian juga telah berubah, dari adik perempuan menjadi nyonya. Maknanya di sini sangat jelas. Dia mengakui bahwa Long Zaitian dan dirinya sendiri adalah urusan atasan dan bawahan, jadi dia menghormati Gu Qinglian, dan memanggilnya nyonya. Gu Qinglian jelas sedikit tidak nyaman dengan gelar seperti itu. Ayo pergi. Long Zaitian meraih tangan Gu Qinglian, dan kemudian berkata, dia bisa melihat bahwa Gu Qinglian bingung. Sebagai wanita tertua dari keluarga Gu, seorang pengusaha yang jujur, dia belum pernah melihat barisan pertempuran seperti itu. Merasakan panas dari tangan Long Zaitian, hati Gu Qinglian juga menghangat. Pria ini,
Apapun situasinya, selalu dapat mendeteksi perasaannya secepat mungkin. Memberinya rasa aman yang tepat waktu. Di bawah tawaran Lei Hu, Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk dalam posisi yang melambangkan martabat. Perjamuan dimulai, dan semua orang siap untuk bersulang. Semuanya, mari kita hormati Tuan Long untuk mangkuk. Saya harap di bawah kepemimpinan Tuan Long, saya akan dapat mendominasi Linjiang selama ribuan tahun. Pada saat ini, Lei Hu berdiri, dan semangkuk minuman keras penuh. Mereka menggunakan mangkuk untuk minum. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangkat mangkuk di tangan mereka. Mangkuk itu penuh dengan minuman keras. Long Zaitian juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian, Qin Xiaomeng, dan Lu Qingyao sedikit malu. Mereka adalah gadis yang lemah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk minum begitu banyak alkohol. Kamu ganti saja anggur dengan teh. Long Zaitian mengingatkan dengan suara rendah. Baik, ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga berkata dengan acuh tak acuh. Ini persis seperti yang dia maksud. Tuan Long, hari ini juga merupakan hari besar. Ketika Anda memasuki kota timur, tolong ucapkan beberapa patah kata kepada saudara-saudara kita. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka, dan Lei Hu menyarankannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lei Hu, mereka merasa aneh. Apa artinya menguasai dongceng? Mungkinkah dongceng benar-benar menyerah seperti ini? Bab 469. Kata-kata Bos Lei terlalu buruk. Yang saya inginkan hanyalah koordinasi dan persatuan. Bagaimana saya bisa mengendalikan dongceng? Pemilik dongceng masih Bos Lei. Anda harus tahu bahwa saya tidak tertarik dengan urusan internal dongceng. Apalagi, saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak perlu mendapatkan manfaat apapun dari dongceng. Oleh karena itu, dongceng tetaplah dongceng Anda. Saya hanya berharap ketika saya dapat menggunakan Anda dapat melakukan yang terbaik. Long Zaitian memegang mangkuk anggur dan berkata. Arti kata-kata Lei Hu, bagaimana mungkin Long Zaitian tidak mendengarnya? Lei Hu menggunakan bersulang untuk mengatur kata-katanya sendiri. Lei Hu ingin tahu apakah dia benar-benar ingin memasuki kota timur dan mengambil kekuatan kota timurnya. Pikiran Tuan benar-benar mengagumkan. Segelas anggur ini, saya, Serigala Hitam, menghormati Anda terlebih dahulu. Hei Lang mendengar kata-kata itu, dengan sedikit kekaguman, dan setelah dia selesai berbicara, dia meminum semuanya. Dia berbeda dari yang lain. Ketika orang lain mendengarkan kata-kata ini, mereka mungkin berpikir bahwa Long Zaitian memiliki pikiran yang luas, tetapi kenyataannya tidak. Kata-kata Long Zaitian ini sepenuhnya menggambarkan kebijaksanaan Long Zaitian dalam berurusan dengan orang-orang. Dengan kata lain, Serigala Hitam dapat melihat bahwa Tuan Long ini adalah orang yang cerdas karena dia mendengar kata-kata dalam kata-kata Lei Hu. Hei, Serigala Hitam, bocah, kasar. Isi dia, mari kita hormati Tuan Long bersama. Lei Hu memandang Hei Lang seperti ini, dan sedikit menyalahkan yang asli. Tuan Long tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga orang yang cerdas. Saya, Lei Hu, suka bekerja dengan orang-orang pintar. Ayo, lakukan ini. Lei Hu sangat ingin tahu dan berkata, dan semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya. Tuan Long, mangkuk besar ini adalah anggur yang enak, anggur Sifeng yang telah saya simpan selama 20 tahun. Saya mendapatkannya melalui beberapa saluran khusus, dan harganya sangat mahal. Totalnya ada 20 toples, satu toples besar dan satu toples besar. Dibandingkan dengan anggur iblis asing itu, saya masih berpikir anggur Daxia kami lembut. Anggur aslinya berasal dari Daxia, dengan sejarah 5.000 tahun. Ketika kami memasak anggur dan berbicara tentang pahlawan, orang asing masih memakai celana selangkangan terbuka. Anggap saja anggur Sifeng ini berasal dari dinasti Song dan memiliki sejarah 3.000 tahun. Setelah semangkuk anggur, Lei Hu mengobrol dengan penuh minat. Jelas, dia juga seorang pecinta anggur. Anggur Sifeng telah disimpan selama 20 tahun. Ini memang anggur yang baik. Anggur daerah itu lebih rendah dari karakteristiknya. Setelah bertahun-tahun, rasanya juga bertahun. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Dia juga pecinta anggur, tetapi dia sangat terkendali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta adalah pengekangan, dan begitu meluap, itu bukan cinta. Aku tidak percaya bahwa Tuan Long juga seseorang yang mengerti anggur. Aku akan memberimu mangkuk lagi. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mengangkat mangkuk anggur lagi dan turun ke mangkuk lain. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Tuan Long sangat besar. Melihat ini, Lei Hu berkata lagi. Selanjutnya, mendorong cangkir untuk kembalian, dan bersulang bolak-balik. Meskipun orang-orang ini terluka, setelah beberapa saat, mereka merasa jauh lebih baik, dan mereka hidup kembali. Mereka juga mengerti bahwa ini karena Long Zaitian tidak membunuhnya. Dalam situasi itu, jika Long Zaitian membunuhnya, mereka akan terbaring di rumah sakit sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang kenyang dan kenyang, tetapi masih banyak orang yang memanggang Long Zaitian. Tetapi setelah Long Zaitian minum 3 mangkuk, Gu Qinglian menyuruhnya berhenti minum. Terima kasih,
Dia tidak bisa minum lagi, dia sudah minum banyak, aku akan mengganti anggur dengan teh dan meminumnya untuknya. Di hadapan orang-orang yang datang untuk bersulang, Gu Qinglian hanya bisa menjadi jalan. Dengan Gu Qinglian seperti ini, semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Long, saya akan bersulang untuk Anda. Nyonya, tolong jangan hentikan. Hanya cangkir, bukan mangkuk. Pinjam suami Anda untuk menggunakannya dulu. Bisakah saya berbisik padanya di sudut? Pada saat ini, Lei Hu berjalan dengan langkah sedikit gemetar, menghadap Long Zai Tiandao, dan melihat bahwa Gu Qinglian ingin menghentikannya, dia berkata kepada Gu Qinglian lagi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mungkin. Meskipun Long Zaitian meminum 3 mangkuk besar, sepertinya tidak ada tanda-tanda mabuk, jadi dia tidak begitu khawatir. Aku akan datang ketika aku pergi. Long Zaitian berkata pada Gu Qing dengan kasihan. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Jaga dia. Long Zaitian berkata kepada Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng. Bagaimanapun juga, tempat ini penuh dengan orang-orang besar, semua orang telah minum, dan Gu Qinglian terlalu cantik dia harus waspada. Awalnya, dia tidak ingin mengambil Gu Qinglian datang ke kesempatan ini. Jangan khawatir, Tuan, kata Lu Qingyao. Hei, benar-benar membosankan. Kenapa kalian berdua begitu memuakkan? Di tempat seperti itu, siapa yang berani mencuri istrimu darimu? Melihat ini, Qin Xiaomeng menghela nafas dan berkata, sebenarnya, dia iri pada Gu Qinglian di dalam hatinya. Dilihat dari beberapa tindakan terperinci, dia tahu bahwa perasaan Long Zaitian terhadap Gu Qinglian luar biasa. Mendengar ini, Gu Qinglian tersipu, tetapi hatinya hangat. Long Zaitian ditarik oleh Lei Hu, dan dia pergi ke samping. Tuan Long, ayo, biarkan aku memberitahumu sesuatu dari hatiku. Lei Hu bersandar di bahu Long Zaitian dan menarik Long Zaitian ke samping. Apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Orang-orang seperti saya, besar dan kecil, semuanya terluka hari ini. Mereka adalah kekuatan tempur inti saya. Sekarang, kami dan Bei Cheng tidak cocok satu sama lain dan memiliki perselisihan kepentingan. Selanjutnya, Fang Sengtian dapat mengambil kesempatan ini untuk menggigit kita. Meskipun Lei Hu banyak minum, pikirannya masih sangat jernih, dan nadanya khawatir. Lalu, tanya Long Zaitian. Lei Mo berpikir bahwa jika Dongcheng kita berada di titik hidup dan mati, Tuan Long akan dapat mengambil tindakan. Dongcheng, sampai batas tertentu, mendengarkan Tuan. Lei Hu tulus dan tulus. Karena kalian semua bersedia mematuhiku, aku tentu tidak akan membiarkanmu dikanibal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Hei, yang saya inginkan adalah kata-kata Tuan. Jika ada kata-kata dari Tuan, saya lega. Tuan saja bisa menjadi pasukan ribuan. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menamparkan pahanya tiba-tiba, sangat otentik. Adapun kalian yang terluka, mereka menderita luka ringan, yang akan mempengaruhi tampilan kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang aku akan mengajarimu metode pernapasan yang akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhmu dalam sehari atau 2 hari. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tuan, apakah ini benar? Apakah Tuan benar-benar memiliki metode seperti itu? Mendengar kata-kata ini, Lei Hujiu setengah sadar dan bertanya terus-menerus. Lihatlah 2 murid kecilku, yang juga terluka parah seminggu yang lalu. Apakah kamu melihatnya terluka sekarang? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melirik Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng di kejauhan, dan berkata kepada Lei Hu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, memikirkannya seperti ini. Sungguh, terakhir kali kedua gadis itu ditembak, mereka berdua terluka parah. Hari ini, tampaknya mereka berdua sudah hidup dan menendang, dan itu baru saja terjadi seminggu. Bab 470. Tidak sama sekali. Tapi seingatku 2 murid Tuan bertarung hari itu, tetapi mereka juga terluka parah. Aku memikirkannya, setidaknya 3 atau 2 bulan untuk penyembuhan di tempat tidur, dan ini baru seminggu, dan sekarang lebih baik. Anda tahu, bawahan saya Hu Liu dan Fang Sengtian masih di rumah sakit. Lei Hu tertegun sejenak sebelum berbicara. Hu Liu adalah orang dengan luka paling serius, dia harus berbaring setidaknya selama setengah tahun. Hu Liu itu, selama dia menggunakan metode penyembuhan pernapasanku dan menggunakannya setiap hari. Setelah 1 atau 2 bulan, dia akan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Long Zaitian juga memikirkan Hu Liu yang impulsif. Luka-lukanya adalah yang paling serius. Menurut kondisi medis saat ini, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 1,5 tahun. Begitu ajaib, mata Lei Hu hampir jatuh, dan dia sangat penasaran. Di dunia ini, ada metode ajaib penyembuhan pernapasan. Namun, ketika dia berpikir 2 gadis mengalahkan begitu banyak petinju profesional dengan Tai Chi Kung Fu-nya, dia mempercayainya. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan Tuan Long di depannya bahkan lebih tak terduga. Saya bisa mengajarkannya kepada Anda. Namun, Anda tidak dapat dengan mudah menyebarkannya kepada orang luar. Tetapi hanya kepada mereka yang Anda percayai. Metode penyembuhan pernapasan ini tidak hanya dapat menyembuhkan dan pulih dari cedera, tetapi juga meningkatkan kekuatan Anda sampai batas tertentu.
Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, jangan khawatir, Tuan Long, percayalah padaku Lei Hu, aku akan memenuhi kepercayaanku. Lei Hu sangat bangga dan otentik. Ikutlah denganku. Carikan aku ruangan yang tenang, dan aku akan memberikan metodenya padamu. Metodenya tidak sulit. Selama pemahamanmu normal, kamu bisa mempelajarinya dalam waktu setengah jam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Tuan Long, silakan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Ngomong-ngomong, kamu bajingan, dengarkan Tuan dan aku pergi untuk beberapa bisnis. Orang-orang yang tinggal di sini adalah semua kerabat perempuan keluarga Tuan Long. Jika kamu tidak sopan minum, aku akan membunuhmu. Lei Hu memikirkan sesuatu, dan berkata kepada semua orang lagi. Jangan khawatir, bos. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengatakan satu demi satu. Kali ini, Lei Hu baru saja keluar, dan keduanya memasuki ruangan yang sunyi satu demi satu, satu demi satu. Waktu berlalu menit demi detik, hampir 20 menit yang lalu. Pada saat ini, Lei Hu terbangun dari matanya yang tertutup, dan pada saat ini, dia merasa bahwa terbangun dari alkohol. Tuan Long, setelah bernapas dan berlari sesuai dengan metode Anda selama seminggu, saya merasa bahwa ki dan darah saya menjadi jauh lebih lancar. Saya juga terbangun dari alkohol. Luar biasa, sangat luar biasa. Setelah Lei Hu bangun, dia menghadap naga di jalan surga. Kalau begitu kamu baru saja belajar. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long, saya belum memiliki informasi kontak Anda. Pada saat ini, Lei Hu berkata lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berhenti, dan keduanya bertukar informasi kontak lagi. Bagus. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti di masa depan, saya harap Tuan Long akan memberi lebih banyak saran. Tuan Long adalah seorang seniman bela diri. Saya, Lei, menyukai seni bela diri. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa saran. Lei Hu sangat senang mendapatkan informasi kontak Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Ngomong-ngomong, saya katakan sebelumnya bahwa tidak peduli apakah Anda menang atau kalah kali ini kami akan memberi Anda 10 juta yuan. Sebagai hadiah atas bantuan Tuan Long terakhir kali, Tuan Long juga akan memberi Anda nomor kartu bank. Saya akan memberitahu Anda jika uangnya sudah ditransfer. Lei Hu ingat sesuatu, jadi dia buru-buru berkata. Long Zaitian memikirkannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Nanti saya kasih rekening, transfer saja ke rekening ini. Ini rekening istri saya. Long Zaitian mengklik teleponnya dan mengirim akun ke telepon Lei Hu. Oke, aku akan meminta seseorang untuk melakukannya nanti. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berkata. Long Zaitian mengangguk, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan yang sunyi terlebih dahulu. Lei Hu mendapatkan metode penyembuhan pernapasan ini, dan jika dia menemukan harta karun, dia mengikuti Long Zaitian keluar. Pada saat ini, Gu Qinglian, Lu Qingyao, dan Qin Xiaomeng sedang makan, minum, dan mengobrol. Di samping mereka berdiri seorang pria besar seperti menara besi. Nama orang ini adalah Gaoba, dan Long Zaitian mengetahuinya. Gaoba, apa yang kamu lakukan di sini, nak? Lei Hu bertanya ketika dia melihat menara besi Gaoba berdiri di sana. Bos, seperti yang Anda tahu, saya sia-sia ketika saya minum. Saya tidak minum banyak. Saya berdiri di sini, bukankah saya mengikuti instruksi Anda dan melindungi anggota keluarga wanita dari keluarga Tuan Long? Semua ini bajingan minum terlalu banyak. Gaoba menggaruk kepalanya sedikit dengan jujur, dan tersenyum malu-malu. Terima kasih. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia menghadap ke jalan Gaoba, menatap Gaoba, tetapi dia melihat Gaoba 2 kali. Orang ini terlihat sederhana dan jujur, tetapi pikirannya cerah. Saat ini, dia masih bisa menjaga pikirannya tetap jernih, yang membuktikan bahwa dia tidak seperti orang kebanyakan. Tuan Long terlalu baik, saya harus melakukannya. Mendengar ini, Gaoba tersenyum jujur dan berkata. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat itulah dia melihat ke samping, tetapi melihat seorang pria berpakaian hitam, minum anggur yang membosankan, satu demi satu mangkuk. Orang itu bernama Hei Lang, dan Long Zaitian juga memiliki kesan. Orang-orang di bawah Lei Hu memiliki kepribadian mereka sendiri. Tuan Long tidak perlu keberatan, serigala hitam memang seperti itu, dia suka minum sendirian. Lei Hu juga kan mata Long Zaitian, jadi dia tertawa. Ada hal lain yang harus dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Long Zaitian menghadapi Thunder Tiger. Tuan Long, Nyonya, berjalanlah perlahan. Datang dan lihat Tuan Long. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Ayo pergi. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian dan mereka bertiga. Mengatakan bahwa dia mengambil langkah lebih dulu, dan mereka bertiga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Bos Lei, kamu tidak perlu mengirimnya lagi. Long Zaitian adalah manusiawi bagi Lei Hu dan yang lainnya. Itu harus dikirim. Dalam analisis terakhir hari ini, aku, Lei Hu, mengambil keuntungan darinya.
Kebaikan yang besar dan kebajikan yang besar, aku tidak akan pernah melupakannya. Lei Hu sangat arogan dan otentik. Dia membawa sekelompok orang dan langsung mengirim Long Zaitian ke pintu. Dia tidak berhenti sampai Long Zaitian masuk ke mobil. Long Zaitian masuk ke mobil, mengemudikan mobil, dan kemudian berjalan pergi. Menonton mobil Long Zaitian menghilang dari pandangan, senyum di wajah Lei Hu juga tenggelam. Ayo, kita kembali. Lei Hu memberitahu semua orang. Jika saya membaca namanya, pergilah ke ruang konferensi. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Lei Hu berkata kepada semua orang saat dia berjalan. Saat dia berbicara, dia membacakan serangkaian nama. Orang yang membaca nama itu mendengar kata-kata itu dan mengikuti Lei Hu ke ruang konferensi. Karena Long Zaitian minum terlalu banyak, Gu Qinglian tidak membiarkan Long Zaitian mengemudi, tetapi membiarkan Qin Xiaomeng menjadi pengemudi. Faktanya, sekarang Long Zaitian tampaknya masih belum mabuk sama sekali, seolah-olah minum terlalu banyak alkohol sama sekali tidak berpengaruh padanya. Siapa si Thunder Tiger itu, bisakah kita mengatakannya sekarang? Pada saat ini, Gu Qinglian juga bertanya. Dari nada bicara Lei Hu, dia agak mengerti, tapi tidak sepenuhnya. Sekarang, sedikit penasaran, dia bertanya secara spesifik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.